Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pembimbing 1 saya Profesor Dr. Ramli M. Hum, pembimbing 2 saya Dr. Sultan SPD MPD, penguji 1 saya Dr. Salam MPD, dan penguji 2 saya Dr. Mayong MPD. Perkenalkan, saya Rahmania dengan NIM 1751040023 akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pertanyaan Metakognitif dalam buku teks Bahasa Indonesia kelas 12. Adapun rumusan masalah yang terkait dengan penelitian saya ada 3. Yang pertama, bagaimana wujud pertanyaan metakognitif yang berbentuk pengetahuan strategis dalam buku teks Bahasa Indonesia kelas 12. Yang kedua, bagaimana wujud pertanyaan metakognitif yang berbentuk tugas-tugas kognitif yang meliputi pengetahuan kontekstual dan kondisional dalam buku teks Bahasa Indonesia kelas 12. Dan yang terakhir, bagaimana wujud pertanyaan metakognitif yang berbentuk pengetahuan diri dalam buku teks Bahasa Indonesia kelas 12. Hasil penelitian pada poin pertama, yakni wujud pertanyaan pengetahuan strategis, berdasarkan analisis pertanyaan metakognitif dalam buku teks Bahasa Indonesia kelas 12, terdapat 38 pertanyaan sebagai pengetahuan strategis yang dikategorikan oleh peneliti. 25 pertanyaan diantaranya disepakati oleh Rater dengan nilai 0,76 yang berkategori baik, dan selebihnya berkategori tidak valid. Pertanyaan yang berkategori tidak valid pada pengetahuan strategis ini tidak dimasukkan ke dalam kategori manapun karena tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Dalam wujud pertanyaan strategis terdiri dari beberapa kategori di dalamnya. Yang pertama, kategori menyimpulkan. Saya akan jelaskan kategori yang pertama, salah satunya kode PS Pool 20. Simpulkan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan dengan mengikuti format pengerjaan berikut ini. Berdasarkan data 1 tadi, merupakan wujud pertanyaan strategis menyimpulkan yang ditandai dengan kata perintah simpulkan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, siswa memerlukan kemampuan strategis karena pertanyaan yang dimaksud mengharuskan siswa untuk memberikan simpulan terkait sistematika dan unsur-unsur pada surat lamaran pekerjaan. Kategori yang kedua yakni kategori mengekstrak makna. Kode PS X64. Jelaskan makna ungkapan yang terdapat pada kutipan novel berikut. Dapat dilihat dari PPT yang telah saya tampilkan. Data 3 di atas merupakan wujud pertanyaan strategis dalam mengekstrak makna yang ditandai dengan kata perintah jelaskan makna. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, siswa memerlukan kemampuan strategis dalam menjawab pertanyaan untuk mengekstrak makna dari teks. Makna yang harus dijelaskan berkaitan dengan makna kucing hitam di waktu malam dan burung merak di siang hari, merobek-robek hatinya, hidung siapapun tanpa kecuali, isi dada yang mengombak, dan Majapahit memang bisa berada dalam genggamannya. Kategori yang ketiga, yakni kategori strategi pengorganisasian. Pada buku teks Bahasa Indonesia kelas 12 ditemukan wujud pertanyaan yang mengarahkan kepada peserta didik untuk mengorganisasikan. Wujud pertanyaan tersebut terdapat dalam buku teks Bahasa Indonesia sebanyak 11 pertanyaan. Di antaranya dapat saya jabarkan kode PS range 67. Bacalah dengan sesama kutipan novel sejarah Pangeran Diponegoro tersebut. Kemudian, tentukan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Data 4. Berdasarkan data 4 yang telah saya jelaskan tadi, merupakan wujud pertanyaan strategis mengorganisasikan dalam aspek merencanakan yang ditandai dengan kata perintah bacalah dan perintah tentukan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, siswa memerlukan kemampuan strategis dalam menjawab pertanyaan yang tergolong dalam aspek memahami apa yang mereka baca. Pertanyaan yang dimaksud mengharuskan siswa untuk membaca dengan teliti kutipan yang ada pada novel sejarah yang berjudul Pangeran Diponegoro dan menentukan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kategori yang keempat yakni kategori strategi elaborasi. Pada buku teks Bahasa Indonesia kelas 12 ditemukan wujud pertanyaan yang mengarahkan kepada peserta didik untuk mengelaborasi. Wujud pertanyaan tersebut terdiri dari 9 pertanyaan yang ada dalam buku teks Bahasa Indonesia. Salah satunya dapat dijabarkan sebagai berikut. Kode PS ELA 88. Apa yang kamu pahami tentang judul teks editorial Kado Tahun Baru 2014 dari Pertamina yang kamu baca tersebut? Rumuskan dalam kalimat baru pemahamanmu tersebut. Data 15.
Berdasarkan data 15 di atas, merupakan wujud pertanyaan strategis mengelaborasi yang ditandai dengan kata perintah rumuskan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, siswa memerlukan kemampuan strategis elaborasi mengenai tugas-tugas hafalan dan berbagai teknik seperti merangkum, memparafrasekan, dan menemukan gagasan pokok dalam teks secara mendalam. Pertanyaan yang dimaksud mengharuskan siswa untuk memparafrasekan kembali apa yang telah mereka pahami terkait dengan teks editorial yang berjudul Kado Tahun Baru 2014 dari Pertamina. Kategori yang kelima yakni kategori pemecahan masalah. Pada kategori ini terdapat 2 pertanyaan, diantaranya dapat saya jelaskan salah satunya yakni kode PSPMA 105. Berdasarkan fakta yang berkaitan dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan pada berita yang berjudul Banyak Tenaga Kerja RI Tak Kompeten tersebut, buatlah saran atau rekomendasi sebagai bagian dari pemecahan masalah data 24. Berdasarkan data 24 di atas, merupakan wujud pertanyaan strategis pemecahan masalah yang ditandai dengan kalimat perintah, buatlah saran atau rekomendasi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, siswa memerlukan kemampuan strategis yang tergolong pemecahan masalah atau metode heuristik untuk merampung masalah yang belum ada solusi definitifnya. Pertanyaan yang dimaksud mengharuskan siswa untuk memecahkan suatu permasalahan yang dibuat berdasarkan saran atau rekomendasi atas permasalahan yang ada pada berita. Wujud pertanyaan pengetahuan yang kedua yakni wujud pertanyaan pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif. Berdasarkan analisis pertanyaan metakognitif dalam buku teks bahasa Indonesia kelas 12, terdapat 67 pertanyaan sebagai pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif yang telah dikategorikan oleh peneliti. 43 pertanyaan diantaranya disepakati oleh Rather dengan nilai 0,90 yang berkategori sangat baik, sedang selebihnya berkategori tidak valid. Pengetahuan yang berkategori tidak valid tersebut dalam pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif tidak dimasukkan ke dalam kategori manapun karena tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Kategori yang pertama yakni kategori kontekstual mengenali. Pada buku teks bahasa Indonesia kelas 12 ditemukan wujud pertanyaan pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif yang mengharuskan siswa untuk mengingat kembali. Wujud pertanyaan tersebut dapat dijabarkan ke dalam 3 butir pertanyaan. Di antaranya salah satunya dapat dijabarkan pada data 1, kode PTK Konli 8. Kenali sistematika yang terdapat pada kedua surat tersebut, apa saja komponen-komponen yang ada di dalamnya. Berdasarkan data tersebut merupakan wujud pertanyaan pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif kategori kontekstual dalam aspek mengenali yang ditandai dengan kata perintah kenali. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, siswa memerlukan kemampuan tugas-tugas kognitif yang berkategori pengetahuan kontekstual. Pertanyaan yang dimaksud mengharuskan siswa untuk mengenali sistematika surat berdasarkan konteks yang ada, kemudian menyebutkan komponen-komponen dalam surat tersebut. Kategori yang kedua yakni kategori kontekstual menjelaskan. Pada buku teks bahasa Indonesia kelas 12 ditemukan wujud pertanyaan yang mengarahkan kepada peserta didik untuk memahami dalam aspek menjelaskan. Wujud pertanyaan tersebut terdiri dari 17 butir pertanyaan di dalamnya, dan salah satunya dapat dijabarkan pada data 4 dengan kode PTK Kolas 11. Carilah unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan di bawah ini, kemudian jelaskanlah hal tersebut berdasarkan hasil pengamatanmu. Berdasarkan data 4 di atas, merupakan wujud pertanyaan pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif yang berkategori kontekstual dalam aspek menjelaskan, dengan ditandai dengan kata perintah jelaskanlah. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, siswa memerlukan kemampuan tugas-tugas kognitif yang berkategori pengetahuan kontekstual. Pertanyaan yang dimaksud mengharuskan siswa untuk mengamati terlebih dahulu unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dan menjelaskannya berdasarkan konteks surat yang sebelumnya telah diamati. Kategori yang ketiga yakni kategori kontekstual mengorganisasi. Pada buku teks bahasa Indonesia kelas 12 ditemukan wujud pertanyaan yang mengarahkan kepada peserta didik untuk menganalisis dalam aspek mengorganisasi. Terdapat 6 butir pertanyaan yang tergolong dalam kategori ini. Salah satunya dapat dijabarkan pada data ke-21 dengan kode PTK KONIS 89. Apa saja fakta-fakta yang disajikan dalam tulisan tersebut? Berdasarkan data 21 di atas merupakan wujud pertanyaan pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif
Kategori kontekstual dalam aspek mengorganisasi yang ditandai dengan kata perintah apa saja fakta-fakta. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, siswa memerlukan kemampuan tugas-tugas kognitif yang berkategori kontekstual. Pertanyaan yang dimaksud mengharuskan siswa untuk mengorganisasi fakta-fakta yang disajikan berdasarkan konteks berita yang berjudul Kado Tahun Baru 2014 dari Pertamina dengan cara mengumpulkan fakta-fakta apa saja yang melengkapinya. Kategori yang keempat yakni kategori kontekstual membandingkan. Pada kategori ini terdapat dua butir pertanyaan di dalamnya. Salah satunya dapat dijabarkan pada data ke-28 dengan kode PTK coding 198. Buatlah perbandingan cara pandang penulis dari kedua teks di atas dengan menggunakan tabel yang berisi aspek cara penilaian, penggunaan kajian teori, dan keutuhan pembahasan. Berdasarkan data 28 tersebut, merupakan wujud pertanyaan pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif kategori kontekstual dalam aspek membandingkan yang ditandai dengan kalimat buatlah perbandingan cara pandang penulis ... Untuk menjawab pertanyaan tersebut, siswa memerlukan kemampuan tugas-tugas kognitif yang berkategori kontekstual. Pertanyaan yang dimaksud mengharuskan siswa untuk melakukan perbandingan dari cara sudut pandang penulis berdasarkan konteks pada teks 1, GER, dan teks 2, menimbang ayat-ayat cinta melalui aspek penilaian, penggunaan kajian teori, dan keutuhan pembahasan. Kategori yang kelima yakni kategori kondisional mengorganisasikan. Pada kategori ini hanya terdapat satu butir pertanyaan saja di dalamnya. Dapat dijabarkan pada data 29 dengan kode PTK Kondis 75. Bacalah kembali kutipan novel sejarah pada tugas di kegiatan 1 di atas. Selanjutnya analisislah keterkaitannya dengan kehidupan saat ini. Berdasarkan data 29 tersebut merupakan wujud pertanyaan pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif kategori kondisional dalam aspek mengorganisasikan yang ditandai dengan kata perintah bacalah dan analisislah. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, siswa memerlukan kemampuan tugas-tugas kognitif yang berkategori kondisional. Pertanyaan yang dimaksud mengharuskan siswa untuk mengorganisasikan keterkaitan kutipan pada konteks novel di kegiatan 1 yang berjudul Pangeran Diponegoro. Kemudian siswa menghubungkan teks tersebut dengan kehidupan saat ini melalui analisis yang mereka lakukan. Kategori yang keenam yakni kategori kontekstual mengkritik. Pada kategori ini terdapat 4 pertanyaan di dalamnya. Salah satunya dapat dijabarkan pada data 30 dengan kode PTK Kotik 89. Bagaimana sikap redaksi terhadap peristiwa tersebut, mendukung, menolak, atau netral. Berdasarkan data 30 di atas merupakan wujud pertanyaan pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif kategori kontekstual dalam aspek mengkritik yang ditandai dengan kalimat pertanyaan bagaimana sikap redaksi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, siswa memerlukan kemampuan tugas-tugas kognitif yang berkategori kontekstual. Pertanyaan yang dimaksud mengharuskan siswa untuk memeriksa bagaimana sikap redaksi terhadap peristiwa berdasarkan konteks berita yang berjudul Kado Tahun Baru 2014 dari Pertamina, dilihat dari sisi yang mendukung, menolak, atau netral. Kategori yang ketujuh yakni kategori kontekstual memparafrasekan. Pada kategori ini terdapat satu butir pertanyaan di dalamnya. Dapat dijabarkan pada data 34 dengan kode PTK Kofra 96. Berdasarkan peristiwa yang terjadi serta fakta yang terdata, ungkapkanlah isu aktual dari kedua teks berita tersebut dengan menggunakan kalimat mood. Berdasarkan data 34 di atas merupakan wujud pertanyaan pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif kategori kontekstual dalam aspek memparafrasekan yang ditandai dengan kata perintah ungkapkanlah. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, siswa memerlukan kemampuan tugas-tugas kognitif yang berkategori kontekstual. Pertanyaan yang dimaksud mengharuskan siswa untuk memahami kembali mengenai peristiwa yang terjadi beserta fakta yang terdata. Kemudian siswa mengungkapkan isu aktual yang ada pada kedua teks berita yang berjudul Rio ingin jadi pembalap utama dan Rio Haryanto berlaga di F1 Grand Prix Australia dengan menggunakan tanggapan pribadi. Kategori yang ke-8 yakni kategori kontekstual mengatribusikan. Pada kategori ini terdapat dua butir pertanyaan di dalamnya. Salah satunya dapat dijabarkan pada data 35 dengan kode PTK Kobus 125. Temukanlah pandangan pengarang dalam novel Ronggeng Duku Paru dari aspek kehidupan sosial, agama, dan budaya berdasarkan format berikut ini.
Berdasarkan data 35 di atas merupakan wujud pertanyaan pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif berkategori kontekstual dalam aspek mengatribusikan yang ditandai dengan kalimat temukanlah pandangan pengarang dalam ... Untuk menjawab pertanyaan tersebut, siswa memerlukan kemampuan tugas-tugas kognitif yang berkategori kontekstual. Pertanyaan yang dimaksud mengharuskan siswa untuk menunjukkan sudut pandang pengarang melalui analisis yang dilakukan terlebih dahulu pada konteks novel Ronggeng Duku Paru dari segi aspek kehidupan sosial, agama, budaya dengan menuliskannya ke dalam tabel yang ada. Kategori yang ke-9 yakni kategori kontekstual mengklasifikasi. Pada kategori ini terdapat 6 butir pertanyaan di dalamnya. Salah satunya dapat dijabarkan pada data 37 dengan kode PTK Koklas 105. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam isu pada berita banyak tenaga kerja RI tak kompeten tersebut? Berdasarkan data 37 di atas merupakan wujud pertanyaan pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif berkategori kontekstual dalam aspek mengklasifikasi yang ditandai dengan kata perintah siapa saja pihak-pihak yang terlibat ... Untuk menjawab pertanyaan tersebut, siswa memerlukan kemampuan tugas-tugas kognitif yang berkategori kontekstual. Pertanyaan yang dimaksud mengharuskan siswa untuk lebih dulu memahami berita, kemudian menggolongkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam isu pada konteks berita yang berjudul banyak tenaga RI tak kompeten. Kategori yang ke-10 yakni kategori kontekstual membedakan. Pada kategori ini terdapat 1 butir pertanyaan saja di dalamnya. Dapat dijabarkan pada data 43 dengan kode PTK Koda 143. Bedakanlah fakta dan opini dalam artikel yang berjudul memotret kondisi kesehatan Indonesia dengan mengisi kolom berikut ini. Berdasarkan data 43 di atas merupakan wujud pertanyaan pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif kategori kontekstual dalam aspek membedakan yang ditandai dengan kata perintah bedakanlah. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, siswa memerlukan kemampuan tugas-tugas kognitif yang berkategori kontekstual. Pertanyaan yang dimaksud mengharuskan siswa untuk membedakan antara fakta dan opini pada konteks artikel yang berjudul memotret kondisi kesehatan Indonesia dengan menuangkannya ke dalam bentuk tabel yang telah disediakan. Selanjutnya, wujud pertanyaan yang ketiga yakni wujud pertanyaan pengetahuan diri. Berdasarkan analisis pertanyaan metakognitif dalam buku teks Bahasa Indonesia kelas 12, terdapat 20 pertanyaan sebagai pengetahuan diri yang dikategorikan oleh peneliti. 14 pertanyaan diantaranya disepakati dengan nilai 0,70 yang berkategori baik oleh penguji atau rater, sedang selebihnya berkategori tidak valid. Pertanyaan yang berkategori tidak valid pada pengetahuan diri ini tidak dimasukkan ke dalam kategori manapun karena tidak sesuai dengan kriteria. Kategori yang pertama yakni kategori keyakinan, nilai, dan minat. Pada kategori ini terdapat 3 butir pertanyaan di dalamnya dan salah satunya dapat dijabarkan pada data 2 dengan kode PD NINI 126. Tema apa yang akan kamu angkat dalam tulisan novelmu? Pilihlah salah satu tema berikut ini: pendidikan, politik, dan persahabatan. Berdasarkan data 2 di atas merupakan wujud pertanyaan pengetahuan diri. Untuk menjawab pertanyaan dengan penuh keyakinan dan minat yang ditandai dengan kalimat perintah tema apa yang ... dan pilihlah salah satu tema ... Untuk menjawab pertanyaan tersebut, siswa memerlukan kemampuan terhadap keyakinan, nilai, dan minat yang ada dalam diri mereka. Pertanyaan yang dimaksud mengharuskan siswa untuk menggunakan keyakinan dan minat mereka dalam menentukan salah satu tema dengan cara menilai yang meliputi tema pendidikan, politik, persahabatan yang nantinya akan mereka angkat dalam membuat novel. Kategori yang kedua yakni kategori keyakinan keandalan diri. Pada kategori ini terdapat 5 butir pertanyaan di dalamnya. Salah satunya dapat dijabarkan pada data 4 dengan kode PDKD 26. Buatlah surat lamaran pekerjaan. Kamu boleh membuat surat lamaran pekerjaan dengan memilih berbagai sumber. Berdasarkan data 4 di atas merupakan wujud pertanyaan pengetahuan diri. Untuk menjawab pertanyaan dengan penuh keyakinan keandalan diri yang ditandai dengan kata perintah buatlah. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, siswa memerlukan kemampuan terhadap keyakinan dalam mengandalkan diri mereka. Pertanyaan yang dimaksud mengharuskan siswa untuk mengandalkan diri dalam membuat surat lamaran pekerjaan sesuai dengan pengetahuan mereka dan boleh memilih berbagai sumber yang ada.
Kategori yang ketiga yakni kategori keyakinan, tujuan, atau alasan. Pada kategori ini terdapat 6 butir pertanyaan di dalamnya. Salah satunya dapat dijabarkan pada data 9 dengan kode PD Tula 78. Datalah peristiwa sejarah dan berbagai sumber, baik itu buku, majalah, koran, atau internet, tentang seseorang tokoh, misalnya tokoh lokal di daerahmu. Berdasarkan data 9 di atas merupakan wujud pertanyaan pengetahuan diri. Untuk menjawab pertanyaan dengan penuh keyakinan, tujuan, atau alasan yang ditandai dengan kalimat perintah, datalah peristiwa sejarah dari berbagai sumber ... Untuk menjawab pertanyaan tersebut, siswa memerlukan pengetahuan diri yang di dalamnya memiliki tujuan atau alasan untuk menjawab pertanyaan yang ada. Pertanyaan yang dimaksud mengharuskan siswa untuk melakukan pendataan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai pada soal tentang peristiwa sejarah dari berbagai sumber yang meliputi buku, majalah, koran, atau internet mengenai seorang tokoh. Pembahasan. Pada poin pertama, wujud pertanyaan pengetahuan strategis. Wujud pertanyaan pengetahuan strategis dikelompokkan ke dalam 5 subjenis, yaitu mengelaborasi, mengulang-ulang, dan mengorganisasi. Pada buku teks Bahasa Indonesia kelas 12, mengajarkan siswa berdasarkan ketiga subjenis yang ada pada pengetahuan tersebut. Melalui berbagai subjenis pengetahuan strategis dalam buku teks, siswa terfasilitasi dan berkesempatan untuk mempelajari pengetahuan metakognitif dalam bentuk pengetahuan strategis. Selain itu, buku teks Bahasa Indonesia telah memenuhi standarisasi dalam penulisan karena semua bagian dari pengetahuan strategis terdapat dalam buku teks tersebut. Hal tersebut dapat dilihat atau dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Yang kedua, wujud pertanyaan pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif. Wujud pertanyaan pengetahuan tugas-tugas kognitif dikelompokkan ke dalam 6 subjenis, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Pada buku teks Bahasa Indonesia kelas 12 hanya mengajarkan siswa berdasarkan 5 subjenis yang ada pada pengetahuan tersebut. Melalui berbagai subjenis pengetahuan tugas-tugas kognitif dalam buku teks Bahasa Indonesia kelas 12, siswa belum terfasilitasi dan belum berkesempatan untuk mempelajari pengetahuan metakognitif dalam aspek pengetahuan tugas-tugas kognitif dengan lengkap. Selain itu, buku teks Bahasa Indonesia belum memenuhi standarisasi dalam penulisan karena disebabkan belum adanya proses kognitif dalam mengaplikasikan pada buku teks tersebut. Namun, untuk memenuhi aspek kontekstual dan kondisional, pengetahuan kognitif pada pertanyaan telah memenuhi. Yang ketiga, wujud pertanyaan pengetahuan diri. Wujud pertanyaan pengetahuan diri dikelompokkan ke dalam 3 subjenis di dalamnya, yaitu keyakinan nilai dan minat, keandalan diri, dan keyakinan tujuan atau alasan. Pada buku teks Bahasa Indonesia kelas 12 mengajarkan siswa berdasarkan ketiga subjenis yang ada pada pengetahuan diri. Melalui berbagai subjenis pengetahuan diri dalam buku teks Bahasa Indonesia kelas 12, siswa terfasilitasi dan berkesempatan untuk mempelajari pengetahuan metakognitif dalam bentuk pengetahuan diri. Hal ini mengindikasikan bahwa penulisan buku teks Bahasa Indonesia kelas 12 dalam kaitannya dengan pengetahuan diri telah memenuhi standarisasi, dapat dilihat dari perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, wujud pertanyaan pengetahuan strategis dalam buku teks Bahasa Indonesia kelas 12 terdapat 5 sub pengetahuan, yaitu menyimpulkan, mengekstrak makna, strategi pengorganisasian dalam aspek merencanakan, strategi elaborasi, dan pemecahan masalah. Wujud pertanyaan pengetahuan strategis yang lebih dominan adalah pertanyaan tentang pengetahuan strategis pengorganisasian dengan jumlah pertanyaan yang lebih banyak. Wujud pertanyaan pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif dalam buku teks Bahasa Indonesia kelas 12 terdapat 10 sub pengetahuan, yaitu pertanyaan kontekstual mengenali, pertanyaan kontekstual menjelaskan, pertanyaan kontekstual mengorganisasi, pertanyaan kontekstual membandingkan, pertanyaan kondisional mengorganisasi, pertanyaan kontekstual mengkritik, pertanyaan kontekstual memparafrasekan, pertanyaan kontekstual mengatribusikan, pertanyaan kontekstual mengklasifikasi, dan pertanyaan kontekstual membedakan. Wujud pertanyaan pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif yang lebih dominan adalah pertanyaan tentang kontekstual dalam aspek menjelaskan dengan jumlah pertanyaan lebih banyak daripada yang lain.
Wujud pertanyaan pengetahuan diri dalam buku teks bahasa Indonesia kelas 12 terdapat 3 subjenis di dalamnya. Pertanyaan keyakinan nilai dan minat, keyakinan keandalan diri, dan keyakinan tugas atau alasan. Wujud pertanyaan pengetahuan diri yang lebih dominan adalah pertanyaan tentang keyakinan, tujuan, atau alasan. Saran kepada guru dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai sarana dalam memperhatikan pertanyaan-pertanyaan metakognitif yang akan diberikan kepada peserta didik. Saran kepada peserta didik dapat dijadikan sebagai landasan untuk memahami dan memperdalam lagi mengenai pertanyaan-pertanyaan metakognitif yang ada pada buku teks bahasa Indonesia kelas 12. Saran kepada calon peneliti dapat menjadikan landasan dan pedoman dalam penelitian selanjutnya mengenai pertanyaan-pertanyaan tingkat tinggi. Dan yang terakhir, saran kepada penulis buku dapat dijadikan sebagai acuan dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas agar dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami pertanyaan dan menjawab pertanyaan metakognitif.